Halo, kali ini saya akan meluruskan bahwa kalau yang namanya utang tapi untuk beli emas itu betul atau salah? Menurut Anda gimana? Sebelum saya jelaskan, saya mau cerita dari awal. Jadi ada dua tipe orang. Orang yang pertama adalah orang yang enggan atau nggak suka dengar yang namanya hutang. Hutang tuh nggak mau. Bahkan ekstrimnya lagi ada orang yang dengar ada temennya punya hutang, dideketin temennya yang punya hutang tadi, dia menghindar. Itu orang yang pertama ya. Jadi nggak suka yang namanya hutang. Jenis orang yang kedua adalah jenis orang yang seneng banget ngutang. Ngutang untuk beli apa, ngutang sana ngutang sini untuk bisnis, atau intinya dia hobinya ngutang. Dimana orang kedua ini tidak selalu salah. Kenapa tidak selalu salah? Karena kalau hutangnya untuk membeli sesuatu yang harganya naik alias hutang lalu bayarnya nyicil di sesuatu yang harganya naik terus, ya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kebanyakan orang Indonesia itu kalau utang bayarnya nyicil itu untuk membeli barang-barang yang nilainya turun. Misalkan hutang untuk membeli kendaraan, misalkan mobil, motor. Nah, ngapain kita bayar sesuatu yang sebenarnya kalau kita nyicil misalnya 5 tahun nih, supaya gampang hitungnya anggaplah 2% untuk per bulan untuk bunganya ya, bunga angsurannya. Nah, 2% kalikan setahun 12, 24%. Kalau 5 tahun ya itu kita dapat 2 motor, kan rugi. Kita cicil 5 tahun itu sebenarnya kita dapat 2 motor. Misalkan kita posisi nyicil motor 5 tahun. Jadi kesalahannya kira-kira seperti itu. Kita cuma dapat 1 motor, tapi kita bayarnya 2 motor. Ini beda cerita kasusnya. Dilakukan nggak apa-apa nyicil kendaraan jika kamu berniat untuk menjadi ojek online, misalkan seperti itu. Tapi kalau kamu bukan ojek online, tidak disarankan untuk menyicil atau utang ke kendaraan atau misalkan ke barang-barang yang harganya turun ya guys. Tadi saya sebutin kalau utang tidak selamanya buruk. Contoh misalkan ada orang yang bilang nih ada mitos nih, saya mau lurusin. Orang itu di luar tuh bilang kayak gini, jangan beli emas nyicil. Itu mitos. Karena itu salah. Kenapa salah? Ini ada analisanya. Bisa salah, bisa betul. Jika apa? Jika begini. Kalian tuh harus hitung biaya bunganya. Contoh nih, kalian ngutang untuk beli emas. Kalian hitung bunganya yang kalian cicil tadi itu sebulan atau per tahunnya berapa. Itu bunganya dibandingkan dengan nilai kenaikan emas yang kalian beli. Jadi, hitungannya kalian bisa lihat dulu emasnya ini per tahunnya kira-kira naiknya berapa. Misalkan setahun berapa persen. Untuk grafik kenaikan emas per tahun di Indonesia itu bisa lihat di sini. Itu kenaikannya seperti itu. Nah, kita sudah tahu per tahunnya rata-rata sekitar naik berapa persen. Terus gimana? Nah, lalu tinggal dibandingkan dengan bunganya. Jika bunganya lebih kecil, ya kita menang, kita win. Yang salah adalah ketika orang nyicil emas tapi dia tidak perhatikan leasingnya, dia tidak perhatikan cicilannya ini bunganya terlalu besar. Jadi selama cicilannya bunganya ini lebih kecil daripada kenaikannya ini lebih besar emasnya, ya udah itu menang. Jadi harus betul, utang nggak apa-apa tapi ya diarahin yang betul. Contoh tadi ke emas tapi perhatikan bunganya. Jangan beli sesuatu yang harganya turun dicicil, itu kurang tepat. Karena yang kaya bukan kalian, tapi yang kaya ada leasingnya atau yang ngutangin. Karena apa? Bunganya besar. Tapi ingat guys, kamu yang sudah berkomitmen untuk mencicil emas tadi, kamu angsur, kamu harus perhatikan. Kamu harus punya income yang pasti dulu, baru kamu tentuin mau nyicil emas yang berapa. Kayak gitu contohnya. Karena kalau kamu belum punya income yang pasti, belum yang fix pasti per bulan dapat, kamu mau mangsur ya gimana? Malah kamu nanti terjerat sendiri kelilit dengan bunganya. Karena per bulannya kamu nyicilnya belum fix, belum punya penghasilan yang tetap yang pasti. Jadi kamu harus perhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi semua ya.
Bagi kamu yang belum lihat video-video saya sebelumnya, di sana banyak cara berinvestasi yang paling maksimal tuh gimana caranya. Itu semua ada. Dimana kalau kalian belum subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang supaya kamu tidak ketinggalan info-info cara berinvestasi emas dan cara investasi lainnya yang betul. Oke, kalau kamu ada pertanyaan bisa langsung komen, nanti bisa saya jawab di video berikutnya. Thank you for watching and see you in the next video.